Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Sobat Sespimen. Jumpa lagi dengan saya Serdik Dermawan Zendrato, Sespimen Angkatan 64. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tokoh aspiratif nasional, khususnya di institusi Polri. Beliau adalah Bapak Hugeng. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Iman Santoso adalah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5. Jenderal Hugeng dikenal oleh masyarakat sebagai polisi paling jujur dan berani di Indonesia. Pada 5 Mei 1968, Pak Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara, menggantikan Pak Sucipto Jododihardjo. Saat menjadi Kapolri, Jenderal Hugeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Dengan begitu, nama markas besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian Mabespol. Di bawah kepemimpinan Bapak Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Interpol di Jakarta. Namun 3 tahun kemudian, 2 Oktober 1971, Presiden Soeharto memberhentikan Jenderal Hugeng lebih cepat daripada masa periode jabatan seharusnya. Dilansir dari majalah Tempo, Pak Hugeng dipaksa pensiun oleh Presiden Soeharto karena membongkar penyelundupan mobil oleh pengusaha Robi Cahyadi. Meski sebelum menjadi Kapolri, Pak Hugeng sempat mengemban jabatan yang tinggi, keuangannya biasa saja. Ketika dipaksa pensiun ini, Pak Hugeng harus mengembalikan semua inventaris kepolisian seperti mobil dan rumah. Dengan keuangan pas-pasan, Pak Hugeng tak mampu membeli rumah ataupun sepetak tanah. Pak Muhammad Hasan, Kapolri pengganti Pak Hugeng, kemudian berinisiatif untuk memberikan pinjaman rumah di Jalan Muhammad Yamin untuk keluarga Pak Hugeng. Sejumlah kepala kepolisian daerah pun juga turut patungan untuk membelikannya sebuah mobil. Kebutuhan ekonomi beliau setelah pensiun akhirnya ia penuhi dengan melukis. Menjadi vokalis sekaligus pemain ukulele di grup Hawaiian Seniors dan mengisi siaran dialog di Radio El Shinta bernama Little Thing Mean a Lot yang digagasnya sendiri. Siaran itu berisi obrolan santai dengan semua kalangan mengenai kehidupan sehari-hari. Siaran tersebut mendapatkan banyak pendengar. Grup musiknya pun semakin terkenal setelah menjadi acara musik rutin di TVRI. Namun Pak Hugeng lagi-lagi harus merasakan susah ketika ia masuk daftar 50 orang yang menandatangani petisi 50 pada 5 Mei 1980. Petisi itu berisi ungkapan keprihatinan sejumlah tokoh terhadap penggunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto untuk menyerang lawan politiknya. Siaran dialog milik Pak Hugeng akhirnya diberhentikan tanpa alasan jelas. Nasib sama juga menimpa acara musiknya di TVRI. Akhirnya Pak Hugeng harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menjual lukisan, hobi yang sudah dilakukan sejak ia masih muda. Gaya lukisannya cenderung naturalis. Mulanya ia gemar melukis potret manusia, namun lama-kelamaan lebih sering melukis pemandangan dan bunga. Dalam sebulan, ia dapat melukis hingga 4 lukisan dan mampu membiayai sekolah anak-anaknya dari sana. Pak Hugeng selalu bertindak lurus dan berintegritas hingga akhir hayatnya. Prinsip dan petua hidup beliau juga dipegang teguh oleh keluarga Pak Hugeng, baik istrinya maupun anak-anak beliau. Lebih baik kita menjadi abdi masyarakat yang baik. Yang saya dapat mengatakan hanya, saya mau titip Polri, hanya titip Polri.
Yang perlu itulah dekat dengan masyarakat, disenangi, melangkah yang baik. Ya. Semoga ya Polri disayang. Titip Polri. Jadi Ibu mengharapkan supaya Polri ke depan itu, terutama bapak-bapak yang hadir dan Ibu di sini, yang akan menjadi pimpinan Polri ke depan nanti, bisa menerima amanah, karena jabatan itu amanah. Ya. Tadi Ibu sempat menyampaikan sama saya, tolong sampaikan, karena Ibu kadang-kadang kalau bicara sedih, ya, karena setiap jabatan yang diemban oleh para calon petinggi Polri itu merupakan amanah. Ya. Jadi semoga amanah yang diberikan kepada bapak-bapak sekalian hari sekarang sini bisa diemban dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang Ibu pesankan tadi untuk ikut tolong disampaikan. Demikian Sobat CSP-Men video kali ini. Semoga keteladanan beliau berupa kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras mengilhami kita semua dalam bertugas, berbangsa, dan berkeluarga. Sampai jumpa Sobat CSP-Men di video berikutnya. Salam smart, modern, dan kolaboratif.